dinamika politik yang semakin seru. Prabowo Subianto perlahan-lahan mulai menunjukkan wujud aslinya. Sementara jubir Anies sudah mulai lompat pagar, mulai serang-serang Prabowo. Ini memang dinamika politik semakin hari semakin seru ya. Semakin mendekati masa kampanye. Ini belum mulai, kampanye belum mulai, tapi sudah mulai semakin seru, mulai saling serang, mulai memperlihatkan kedok-kedok aslinya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari dinamika politik yang semakin seru. Prabowo Subianto perlahan-lahan mulai menunjukkan wujud aslinya. Sementara jubir Anies sudah mulai lompat pagar, mulai serang-serang Prabowo. Ini memang dinamika politik semakin hari semakin seru ya. Semakin mendekati masa kampanye. Ini belum mulai, kampanye belum mulai, tapi sudah mulai semakin seru, mulai saling serang, mulai memperlihatkan kedok-kedok aslinya. Nah, ini kan memang kalau kita berbicara masalah Prabowo dulu. Prabowo Subianto ini semakin ke sini, dia semakin ke sono. Semakin ke sini, semakin membuka topengnya, semakin menunjukkan wujud aslinya. Beberapa hari terakhir, Prabowo Subianto ini memberikan statement bahwa ada menteri di kabinet Presiden Jokowi yang menteri ini menganut paham neoliberalisme. Ada menteri yang neolib di kabinet Presiden Jokowi. Nah, sekarang tujuannya ini apa? Ngomong seperti ini tujuannya apa? Lalu kemudian menteri ini siapa yang ditunjuk? Nah, kalau kita melihat dari apa itu neoliberalisme, mungkin beberapa orang, beberapa pihak ini belum terlalu tahu, belum terlalu paham apa sih neoliberalisme itu. Saya bantu untuk menjelaskan sedikit. Neoliberalisme ini sebetulnya adalah ideologi tentang ekonomi politik yang kecenderungan dia ini adalah lebih mendekatkan kepada perdagangan bebas atau pasar bebas. Jadi paham ini akan meruntuhkan atau merobohkan tembok-tembok, katakanlah regulasi-regulasi dari pemerintah yang menghambat perdagangan bebas. Jadi mereka ini sangat sekali mendukung investasi. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah neoliberalisme ini kan tidak bisa lepas dari masalah ekonomi politik. Sementara menteri yang berhubungan dengan ekonomi politik di kabinet Presiden Jokowi ini ada dua orang. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Pak Erlangga Hartarto. Lalu yang kedua adalah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, dari dua menteri ini sebetulnya yang disasar oleh Prabowo ini yang mana? Nah, ini perlu kita telusuri lagi karena memang Prabowo tidak menyebutkan nama sama sekali. Nah, sekarang terlepas dari ini siapa yang disasar oleh Prabowo Subianto, apalagi kemudian kemarin Erlangga Hartarto mengatakan bahwa ini adalah bagian dari drakor-drakor itu. Drama Korea. Terlepas dari siapapun menteri itu, ini kan berarti menunjukkan bahwa apa? Bahwa Prabowo ini sudah mulai menunjukkan wujud aslinya. Dia ini belum apa-apa, masih ada di dalam kabinet Presiden Jokowi. Tapi dia sudah mulai berani menguliti atau mengkritisi tentang kabinetnya sendiri. Ini baru dicalonkan menjadi presiden, lalu kemudian merasa didukung oleh Presiden Jokowi, dia merasa punya hak untuk mengatakan ini. Bayangkan kalau misalkan nanti dia sudah menjadi presiden, amit-amit ya. Kalau misalkan dia menjadi presiden, apa yang terjadi? Orang-orangnya Jokowi, kemudian orang-orang yang selama ini loyal kepada Presiden Jokowi, satu persatu pasti akan disingkirkan, akan dipotong satu persatu kaki-kaki mereka. Itu yang akan terjadi. Ya karena memang apa? Selama ini kedekatannya kepada Presiden Jokowi cuman pura-pura, cuman topeng, cuman kedok. Hanya ingin meraup suara supaya bisa menjadi presiden. Nafsu berkuasanya mengalahkan semuanya, bahkan segala cara dilakukan, termasuk mengambil keuntungan dari
keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres. Nah, itu yang terjadi. Jadi, dari sekarang kita sudah bisa melihat mulai terbuka topengnya satu persatu, sandiwaranya sudah mulai terkuak bahwa dia selama ini hanya pura-pura. Dan ini buktinya seperti ini. Ini baru belum apa-apa, masa kampanye belum, kemudian juga masih ada di dalam kabinet, tapi berani berbicara seperti ini. Kita tidak bisa membayangkan nanti bagaimana kalau misalkan menjadi presiden. Bisa jadi juga orang yang selama ini ditunggangi dia untuk menapaki popularitas atau elektabilitas, Gibran yang dijadikan sebagai cawapresnya, nggak menutup kemungkinan untuk untuk disingkirkan juga. Bisa jadi. Kita tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena memang kedua-duanya ini juga pelanggar semuanya. Prabowo Subianto termasuk pelanggar HAM, sementara Gibran adalah pelanggar konstitusi. Kalau misalkan mereka berdua nanti maju, bahkan kemungkinan misalkan menang, tidak menutup kemungkinan satu sama lain ini akan saling menjatuhkan untuk menunjukkan bahwa siapa yang paling dominan di sana. Ngeri nggak sih? Dan yang seperti ini bakal kalian pilih. Gak mau kalau saya. Nah, kemudian lain Prabowo, lain pula dengan tim Anies. Juru bicara dari tim Amin, Anies Muhaimin, yakni Surya Chandra. Surya Chandra ini dulu adalah politisi PSI. Dulu mencalonkan menjadi anggota legislatif DPR RI di tahun 2019 dari Dapil Malang Raya. Saya tahu karena balihonya beredar di sini. Banyak sekali balihonya beredar di sini. Bahkan saya dulu sempat diajak salah satu teman untuk bertemu dengan beliau, tapi saya nggak tertarik sama sekali. Nah, itu yang kemudian dia menyatakan bahwa dengan hasil putusan sidang kode etik dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Anwar Usman ini melakukan pelanggaran berat terhadap pelanggaran etik dari Hakim Konstitusi, kemudian menjatuhkan sanksi diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian Surya Chandra ini menantang Prabowo untuk membatalkan pencalonan Gibran. Beranikah kalau memang jantan? Silakan dibatalkan, silakan diganti. Tapi kemudian embel-embelnya Surya Chandra mengatakan, saya yakin Prabowo tidak seberani itu. Ini sudah mulai merupakan bentuk serangan dari kubu Anies Baswedan. Karena apa? Karena selama ini kan kalau kita melihat dinamika politik seolah-olah cawapresnya ini ada, capres-cawapresnya ini ada 3 pasang. Sementara yang ribut ini seolah-olah sepertinya cuma 2 pasang saja, yakni pasangan Prabowo Gibran melawan dengan Ganjar Mahfud. Sementara pasangan dari Anies Imin ini sepertinya nggak ada yang gubris, kemudian juga mereka seolah-olah dianggap nggak ada, hanya sebagai pelengkap. Makanya kubu Anies Muhaimin melalui juru bicaranya Surya Chandra ini ingin ikut tampil, ingin lompat pagar supaya apa? Supaya di perbincangannya seperti yang saya omongkan ini. Supaya menjadi bahan perbincangan juga bahwa kita ini ada, kita ini ikut kontestasi, jangan dianggap nggak ada. Seolah-olah cuma hanya 2 pasangan ini, kita ini eksistensinya masih ada. Makanya dia kemudian ikut menyerang dari kubu Prabowo Subianto. Meskipun kalau bagi saya serangannya ini ya seperti ya hanya basa-basi saja, menantang kemudian dijawab sendiri, nggak akan berani dan lain sebagainya. Ya itu bagian dari strategi politik juga supaya apa diomongkan, kemudian juga dibahas di media massa. Buktinya juga beberapa media mainstream ataupun juga media elektronik ini kan kemudian juga memberitakan ini bahwa Surya Chandra memberikan statement yang seperti itu, tantangannya untuk Prabowo Subianto. Nah, sekarang tinggal dari pihak Prabowo Subiantonya sendiri, apakah akan menyambut tantangan itu dari tim Anies Baswedan atau menganggapnya itu hanyalah omongan basi. Ya kita serahkan saja. Dan ingat, ini belum mulai, kampanye belum mulai. Ini sudah terjadi drama-drama yang seru. Dan kemungkinan besar nanti ketika masuk masa kampanye di akhir bulan nanti, setelah penetapan pasangan calon, lalu kemudian penetapan nomor urut masuk masa kampanye di akhir bulan nanti, saya yakin akan semakin banyak drama-drama, akan semakin drakor-drakor, dan akan semakin banyak sinetron-sinetronnya.
Dan ingat, jangan pernah melibatkan perasaan. Itu kata Presiden Jokowi loh ya, bukan kata saya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk dinamika politik yang semakin seru dan banyak drama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Orang baik nggak pilih penculik.